Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih. Faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak. Sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhusus seorang ibu. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri. Adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari seorang ibu yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku engkau kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat ini, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Peristiwa yang pertama, saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surah Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya.
Maka mereka pun berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai. Ayahmu bukan seorang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surah Maryam dari ayat 30-32, yang artinya Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya. Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya Siti Hajar di Makkah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik matahari yang sangat panas, Siti Hajar lalu berusaha mencari air, dan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali berulang-ulang. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang sangat luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji, selayaknya selalu ingat kebesaran, selalu mengingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala saat Firaun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, "Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Hanyutkanlah Nabi Musa ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada dan karena bayi tersebut tidak mau menyusu kepada
kepada siapapun. Akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan kepada seorang ibu dari peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfir lahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa tadi, sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya. Adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ah wa huduril jam'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi qudsihi faqala ta'ala walam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dakhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka kasultanan nasira. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulluha
وأجزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة